Ada apa dengan KPK? Itulah pertanyaan publik yang selalu muncul akhir-akhir ini. Dulu operasi tangkap tangan begitu gencar dan begitu giat dilaksanakan KPK. Tapi akhir-akhir ini menjadi melempem. Yang muncul justru berita-berita yang tonnya negatif. Lain saudara terkait sorotan Ketua KPK Firly Bahuri yang naik helikopter saat berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa Firly menggunakan helikopter untuk mempersingkat waktu perjalanan selama cuti. Pegiat anti korupsi tentunya mengkritik gaya pimpinan yang kata mereka itu hedonis. Pimpinan KPK pun kemudian dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. Pertanyaan juga muncul, apakah betul apa yang terjadi pada KPK, anak nakal yang garang pada saat reformasi, kini berubah menjadi anak manis reformasi. Yang mengejutkan survei terakhirnya Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik pada KPK berada pada titik nadir. Hanya 44,6% responden yang memandang citra KPK itu baik. Artinya lebih dari separuh memandang citra KPK itu jelek sekarang. Hal itu bisa dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama adalah revisi Undang-Undang KPK. Berikut kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Baik. Membuat KPK ini berubah dari pemberantas korupsi menjadi KPK, konsultan pencegahan korupsi. Itulah yang dilakukan oleh pimpinan KPK, beranjang sana, ke kiri, ke kanan, ke lembaga A, ke lembaga B, mengajak pimpinan daerah untuk jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Pertanyaannya apa? Agak nggak mungkin sebetulnya. Lebih-lebih kalau kita melacak jejak korupsi di Indonesia sudah sangat dalam. Ada artikel yang saya kutip dari penulis Dukuh Imam Widodo dalam artikel Surabaya Tempo dulu. Dia menulis pengalaman Nicholas Engelhard, gubernur pantai timur di Jawa. Dia mengatakan, saya menjadi kaya karena saya menerima uang suap, menerima upeti dari orang-orang yang ingin naik pangkat. Itu tahun 1805, 215 tahun yang lalu. Sekarang kondisinya ya masih begitu. Orang mau jadi kanwil juga nyogok. Orang ingin menggeser caleg juga kemudian nyogok. Orang ingin mendapatkan komisi juga kemudian nyogok. Itulah yang kemudian terjadi sekarang ini. Kemudian elit politik kemudian diskusi ke kiri ke kanan, melakukan pencegahan, lakukan OTT atau apapun juga. Tapi kalau kembali kita mau mencoba melihat apa yang pernah ditulis oleh Tajuk Rencana Kompas di bulan September tanggal 14 1965, keras berbicara. Judulnya adalah Pencolengan Ekonomi. Kompas menulis begini, soal pencoleng ekonomi sekarang ramai dibicarakan lagi. Dibicarakan lagi, sebab sudah pernah bahkan sering dijadikan bahar pembincangan. Yang ditunggu rakyat sekarang bukanlah pembicaraan lagi, tapi tindakan konkret, tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak. Itulah suara Kompas tahun 1965. Tapi apakah itu sekarang akan dilakukan dengan gantung, tembak? Tentunya tidak. Tapi artinya korupsi itu tidak perlu lagi kemudian dipidatokan, didiskusikan strategi bagaimana kemudian itu mau dibahas. Yang justru harus dilakukan sekarang adalah bagaimana ada tindakan konkret, bagaimana ada aksi konkret untuk memberantas
korupsi. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentunya masyarakat sipil yang tampaknya kelelahan memberantas korupsi harus kemudian mengkonsolidasikan diri kembali. Dewan Pengawas punya tugas yang berat. Yang pertama tentunya harus mengklarifikasi apakah betul pimpinan KPK Firly Bahuri kemudian melanggar kode etik. Hasilnya apapun harus diumumkan kepada khalayak, harus diumumkan kepada publik. Mudah-mudahan dengan pengumuman itu KPK bisa rebound, mudah-mudahan. Yang kedua adalah apa? Bagaimana kemudian KPK menyelesaikan kasus-kasus besar, big fish, misalnya kasusnya Sekjen MA Nur Hadi. Tuntaskan tanpa pandang bulu, siapapun yang kemudian terlibat harus kemudian diselesaikan. Juga memburu buronan Harun Masiku yang sekarang hidup atau mati orang nggak tahu, tapi hilang padahal dia termasuk saksi kunci. Yang ketiga adalah bagaimana sosok-sosok berintegritas di Dewan Pengawas KPK, mantan Hakim Agung Artijok Alkostar yang begitu disegani oleh koruptor harus tampil dia. Dia harus tampil menyelamatkan KPK yang berada pada titik nadir. Apapun bisa dikerjakan. Di situ ada Albertina Ho, ada Tumpah Hatorangan Panggabean, ada Samsudin Haris, ada Artijo, harus tampil menyelamatkan KPK yang berada di titik nadir. Yang terakhir boleh jadi pimpinan KPK, wakil-wakil pimpinan KPK juga harus muncul ke ruang publik untuk melakukan pernyataan sikapnya bagaimana KPK ke depan harus kemudian dihadapi. Jangan hanya membela KOP, jangan hanya membela sesama kolega, karena itu justru tidak menolong KPK. Sehingga tugas yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menyelamatkan KPK dari titik nadir, bagaimana kepercayaan publik itu diraih, sehingga keinginan Presiden Jokowi untuk menggigit keras siapapun yang kemudian ingin mengkorupsi dana bansos itu bisa dilakukan. Dan KPK punya kemampuan, asal ada kemauan soal itu. Meskipun negeri ini banyak masalah, tapi janganlah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.